Podcast Fischat ini membahas segala sesuatu tentang BRPI dan perikanan yang akan dikupas secara santai dan mendalam. Perkenalkan, nama saya Bisri Mustafa. Di BRPI ini saya diberi amanat sebagai koordinator divisi sarana dan prasarana pendukung, di mana salah satu tugas yang ada di dalam divisi tersebut adalah mengatur saluran irigasi. Saat ini yang kami lakukan hanya membersihkan dari sampah-sampah, rumput-rumput itu saja sih Bu. Jadi kita harapkan supaya aliran air itu lancar saja. Untuk saat ini seperti itu. Untuk bagi masyarakat luas itu pertama itu buang sampah pada tempatnya. Tuh, Sobat Fischat. itu musuh utama buat kami. Sampah plastik, sampah segala macam sampah itu ada di saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fischat. Semangat tiap hari harus semangat. Berjumpa lagi dengan saya Rikusuma Wardani di Podcast Fischat BRPI Bisa, berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Fischat yang baru saja bergabung, Podcast Fischat ini membahas segala sesuatu tentang BRPI dan perikanan yang akan dikupas secara santai dan mendalam. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang saluran irigasi BRPI. Jadi Sobat Fischat sudah tahu ya bahwa BRPI itu menghasilkan atau memproduksi ikan-ikan, baik itu benih maupun indukan yang bermutu, kualitasnya baik. Nah, salah satu yang menunjang itu adalah air, sumber air. Nah, salah satunya berasal dari saluran irigasi. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Bisri Mustafa. Siapa dan apa tugas beliau di BRPI? Monggo silahkan Pak Bisri memperkenalkan langsung kepada Sobat Fischat. Silakan Pak Bisri. Baik Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisri Mustafa. Di BRPI ini saya diberi amanat sebagai koordinator divisi sarana dan prasarana pendukung, di mana salah satu tugas yang ada di dalam divisi tersebut adalah mengatur saluran irigasi. Nah, ini sangat penting. Betul. Di mana tugas dan tusi dari BRPI sendiri memelihara ikan di kolam-kolam yang dengan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu kita harus mengatur saluran air supaya tidak menghambat pemeliharaan ikan di kolam tersebut. Nah Pak Bisri, bolehlah sedikit diceritakan tentang saluran irigasi yang jadi sumber air di BRPI itu asalnya dari mana, sumbernya dari mana? Ya, baik. Sumber dari saluran irigasi yang ada di BRPI ini bersumber dari saluran irigasi dari Waduk Jatiluhur, Ibu, di mana di bawah naungan Perumda Tirta II itu mengalirkan air. Nah, nanti melewati BRPI dan di situ akan tidak hanya BRPI saja sebenarnya. Di situ akan saluran menuju ke balai padi yang ada di sebelah timur. Jadi kita akan mengatur supaya semuanya bisa berjalan terkait dengan mengatur ya Pak Bisri. Iya, betul. Caranya Pak Bisri, cara ngaturnya dong, karena kan itu saluran kan mengalir di depan ya Pak, atau di belakang, di depan ya? Di depan, sumbernya dari depan. Sumbernya ada di depan. Nah, tentu yang menggunakan itu bukan cuma BRPI. Betul. Nah,
dari Pak Bisri bersama tim tentunya. Nah, bagaimana itu Pak cara pengaturannya untuk yang kita gunakan di BRPI? Kami berbagi tugas, tim kami ada 3 orang. Nah, 1 orang saya tugaskan di pintu 1 Ibu, pintu depan yang sumber dari irigasi tersebut. Itu tiap hari kita cek Bu, aliran tersebut kita pastikan tiap hari itu harus mengalir, tidak ada sumbatan-sumbatan. Karena tiap hari ketika kita tidak mengecek itu kadang pagi itu banyak sampah yang tersangkut di pintu air tersebut. Karena ada yang harus dibagi, jadi memang pintu air itu tidak terbuka total. Begitu. Jadi saluran kita jaga kebersihannya dari rumput-rumput, dari sampah segala macam yang menghambat saluran air, sehingga aliran air itu bisa dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya sampai ke tujuan, yaitu kolam-kolam pemeliharaan ikan BRPI Bu. Itu dari depan, dari pintu air itu masuk ke BRPI itu langsung masuk ke kolam atau ada semacam penampungan atau bak kolam atau bak penampungan seperti itu Pak Bisri gimana tuh? Iya, di BRPI ini tentunya karena ini untuk memelihara ikan, jadinya dari saluran pintu air utama itu masuk ke bak penampungan dulu Ibu. Jadi tidak langsung masuk ke kolam pemeliharaan. Jadi ditampung, harapannya supaya mengendap dan air yang benar-benar bersih itu baru kita masukkan ke kolam pemeliharaan Ibu. Nah, di kolam atau bak penampungan itu ada treatment khusus atau hanya sekedar ditampung untuk diendapkan saja Pak Bisri? Kalau selama ini sih yang ada di BRPI cukup dengan pengendapan saja Bu. Belum banyak treatment sebagai filter. Jadi mungkin nanti di pas pemeliharaan baru mungkin bersama bapak-bapak teknisi di hatchery itu baru di treatment mungkin ya Pak ya. Wah, nanti berarti ada sesi khusus ya dengan bapak-bapak membahas tentang teknis di hatchery ya Pak Bisri. Kalau Pak Bisri saluran irigasi aja ya. Nah Pak Bisri, untuk selalu menjaga kondisi saluran itu tetap bersih, tadi kan hanya melakukan pembersihan sampah aja atau ada trik lain nih Pak Bisri? Ya, untuk saat ini yang kami lakukan hanya membersihkan dari sampah-sampah, rumput-rumput itu saja sih Bu. Jadi kita harapkan supaya aliran air itu lancar saja. Untuk saat ini seperti itu. Tadi kan di pintu 1 itu 1 orang, terus yang lainnya bertugas di mana Pak Bisri? Pintu yang 2 orang itu sebenarnya ada di ketika udah masuk ke wilayah perkolaman Ibu. Sebelum perkolaman wilayah BRPI. BRPI itu ada petugas 1 yang bagian sama membersihkan saluran-saluran air, membersihkan sampah-sampah supaya aliran air tersebut bisa lancar sampai kolam penampungan tadi ya. Betul. Nah, kalau kendala yang Pak Bisri hadapi selama menjadi penanggung jawab saluran irigasi, soalnya kan ya itu tadi, ini kan panjang ya Pak, dari depan sampai belakang ini. Kendalanya Pak apa tuh? Ya, untuk kendala pastinya ada saja Bu. Pertama dari segi di BRPI sendiri itu kan ada beberapa bukan hanya untuk kantor BRPI saja. Di BRPI itu kan ada pertama persawahan, pertanian yang dikelola oleh koperasi. Kedua, sekarang banyak mitra. Mitra itu kan di luar BRPI. Itu juga mereka juga sangat membutuhkan air.
Jadi kita harus berkoordinasi dengan Iya. mereka supaya tidak ada jadwal ketika mengganggu aliran air yang ke BRPI. Ya kita juga nggak mau mengganggu Iya, mereka. betul. Jadi ya disitulah harus pinter-pinter kita berkoordinasi dengan mereka supaya semuanya lancar, Bu, air itu. Oke. Begitu. Pak Bisri, ada pengaturan jadwal nggak sih? Misalkan hari ini ngalir untuk BRPI, hari ini ngalir untuk mitra, hari ini untuk ngalir untuk sawahnya koperasi gitu. Ada nggak? Kalau jadwal tentunya ada. Wah, ini. Jadwal pasti itu ada. Udah. Tapi kan ketika ada pihak kita misalkan sangat membutuhkan air di hari tertentu, ya kita akan berkoordinasi. Oh, jadi Gitu. bisa ya, nggak di luar Bisa. jadwal gitu bisa ya. Tapi Betul. jadwal tetapnya pasti Tetap ada. pasti ada. Nah, Pak Bisri, ini kan udah mulai masuk musim hujan ya. Iya. Pasti beda dong kondisi saluran irigasi waktu kemarau sama pas hujan. Ada perbedaan yang kelihatan banget nggak selain dari debit air tentunya kan? Kalau Iya. hujan pasti kan lebih banyak ya daripada saat kemarau. Nah, kalau itu selain itu ada nggak? Mungkin wah kayaknya kalau di musim hujan tuh sampahnya lebih banyak atau gimana gitu kan? Kan itu juga masuk di kendala ya lah, Pak Bisri, ada nggak bedanya? Selain Kalau- dari debit ya. Selain dari debit, biasanya itu visualisasinya ya, maksudnya kalau ketika musim hujan seperti sekarang ini, air itu lebih ke warna coklat, Ibu, keruh. Oh, keruh ya. Seperti itu. Oke. Kalau di musim kemarau itu lebih ke jernih. Nah, Seperti itu sih, Bu, dari visualnya bisa kita lihat. tapi untuk pasokan pasti lebih banyak. Maksudnya Pak Bisri dan tim itu lebih dimudahkan pada saat air hujan dong. Sebenarnya Apa, tidak juga, Bu. Enggak juga ya? Ketika maksudnya ketika di musim penghujan, kita sebagai orang awam kelihatannya kan pasti akan lebih besar. Padahal Ternyata enggak ya? karena itu dikelola oleh Perum Jasa Tirta II itu ya mereka juga mengatur juga dari sumbernya, dari waduknya itu. Jadi bahkan tadi pagi saja tim kami itu lapor ke saya itu bahwa air pagi ini itu berkurang, Ibu. Nggak seperti biasanya. Oh, berarti nggak ngaruh ya antara kemarau sama hujan itu nggak ngaruh karena ada pengaturan dari tadi ya Perum Jasa Tirta. Jadi hanya bisa dilihat dari segi visual Tapi tetap saja. ada ya Pak, maksudnya koordinasi antara pihak BRPI dengan Perum Jasa Tirta itu pasti ada. Itu sudah pasti. Ada evaluasi tiap bulan atau per berapa bulan? Kalau untuk evaluasi sih nggak tentu, Ibu. Jadi ya ketika dirasa kita perlu mengadakan koordinasi, evaluasi, baru kita akan melaksanakan itu. Oke. Nah, Pak Bisri, selama ini berhubungan dengan saluran irigasi ini pernah ada konflik nggak? Antara maksudnya ya sesama pengguna gitu. Kan milik bersama ya Pak Bisri ya, maksudnya bukan milik bersama yang seperti apa, tapi semua menggunakan gitu loh. Untuk konflik pastinya dimanapun itu pastinya ada, di bagian manapun tentunya. Ibu juga pastinya sudah banyak pengalaman. Tapi aman ya, masih bisa untuk konflik tersebut masih bisa dikendalikan. Luar biasa Pak Bisri. Oke nih. Terakhir ya Pak Bisri, tadi kendala udah Pak Bisri sudah menyampaikan, sedikit bercerita tentang irigasi yang menjadi sumber air kolam-kolam pemeliharaan kita. Harapan Pak Bisri ke depan bagaimana untuk ya penggunaan saluran irigasi ini, bagaimana gitu. Harapannya Pak Bisri? Iya, harapan dari saya untuk umumnya, Bu, untuk bagi masyarakat luas itu pertama itu buang sampah pada tempatnya. Tuh, Sobat Fischat. itu musuh utama buat kami ini. Sampah plastik, sampah segala macam sampah itu ada di saluran. Kedua peralatan untuk tim kami
itu bisa dibilang masih sangat kurang. Harapan saya ke BRPI untuk terkait sarana dan prasarana untuk tim saluran irigasi ini bisa dilengkapi dari segi peralatan ataupun bahan, itu supaya tim kita itu bisa bekerja dengan maksimal, Bu. Dan pada akhirnya akan membantu pemeliharaan ikan di kolam BRPI dengan baik, Bu. Betul. Begitu. Gitu ya, Pak Bisri. Jadi pada kesempatan ini ya Sobat Fishchat, mari kita lebih aware menjaga kebersihan ya Pak Bisri ya, utamanya untuk tidak membuang sampah di saluran irigasi maupun saluran air lainnya gitu, karena ya saluran irigasi ini kita gunakan bersama gitu ya. Jadi kita mari jaga bersama. Nah, Sobat Fishchat, kita sudah banyak tahu dari Pak Bisri ya tentang irigasi yang menjadi sumber air kolam-kolam pemeliharaan di BRPI. Irigasi ini penting ya, terutama pengaturan sistemnya, karena dengan sistem pengaturan irigasi yang baik maka akan berpengaruh kepada suplai air di kolam-kolam pemeliharaan kita. Nah, kalau suplainya bagus, sistem pengairannya bagus, maka akan mempengaruhi juga ya Pak Bisri ke komoditas yang kita pelihara gitu ya Sobat Fishchat. Oke Pak Bisri, terima kasih sudah hadir di podcast Fishchatnya BRPI. Nah, jangan lupa Sobat Fishchat terus ikuti, like, subscribe, dan komennya di media sosial dan channel YouTube BRPI Bisa. Sekian dari saya, Ari Kusumawardani, undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast Fishchat BRPI Bisa. Berkarya inovasi, semangat aplikatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.